Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saat ini kembali saya sedang berada di Desa Basyang, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, untuk melakukan perawatan pada RBW binaan kami dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Nah, saudaraku yang saya hormati, dalam proses perawatan RBW ini ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah proses pergantian alat untuk menghalau burung hantu, karena kemarin kami menggunakan alat kejut listrik dan kami menyadari bahwa hal tersebut sangat berbahaya, sehingga kami akan mencabut alat tersebut kemudian mengganti dengan jarum jahit yang akan kami pasang di area LMB ya. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan proses pengisian baskom, penyemprotan hama menggunakan racun regen. Kemudian penyemprotan parfum dinding dan lantai, proses pembuatan pakan dan penebaran racun tikus. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami dalam hal menangani RBW binaan ya. Karena kenapa? Karakter RBW itu bermacam-macam, saudaraku ya. Ada yang meledak di awal, ada yang pengecekan perdana hanya 2 titik ya. Ada yang hanya 3 titik, ada yang hanya 10 titik ya. Tapi bagaimana kita berkomitmen kepada pemilik gedung untuk menangani RBW ini sampai melaksanakan panen perdana, kemudian sampai benar-benar sukses ya. Nah, seperti itu. Itu adalah komitmen kami dalam merawat RBW. Nah, tentunya hal ini Bapak Ibu bisa melihat ya, mulai dari proses pembangunan RBW ini, itu videonya semua lengkap. Kemudian proses pembangunan gedungnya, proses pengerjaan tata ruangnya, kemudian masuk di pengecekan perdana, kedua, ketiga ya. Dan hari ini adalah proses pengecekan yang keempat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, modal utama kita sebagai seorang teknisi itu adalah tanggung jawab ya. Karena itu tadi, tidak semua RBW binaan kita itu meledak di awal ya. Ada juga yang pas pengecekan perdana itu tidak berisi. Nah, disitulah fungsi kita sebagai teknisi untuk mengevaluasi hal-hal apa yang terjadi di dalam RBW kita, hal-hal apa menjadi kekurangan sehingga RBW kita itu bermasalah ya. Nah, seperti itu. Baik saudaraku yang saya hormati, mari kita masuk dan melakukan pengecekan ya sampai ke lantai 3, perkembangan apa yang terjadi pada RBW binaan kami ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita ambil cas HP dulu. Ambil itu nasi di mobil. Nah, kita lihat ya, ini peralatan kita dalam melakukan perawatan pada RBW binaan ya. Ada air aki, kemudian pakan ya, kemudian ada racun tikus ya. Kemudian nanti kita mau melakukan proses pergantian alat cas akinya juga, karena kemarin alat akinya ini cas akinya sudah mulai trouble atau bermasalah ya, sehingga akan kami ganti ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita langsung saja masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terjadi perkembangan pada RBW binaan kita ya. Itu adalah harapan kita, dan kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih masih semua itu anu dek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat ya, riwayat pengecekan kita ini tetap menjadi protap kita untuk mengetahui perkembangan-perkembangan apa saja yang terjadi pada RB binaan kita ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat RB binaan ukuran 8 x 12 3 lantai on perdana hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 ya. Nah, langkah awal pada proses on perdana kami melakukan penyemprotan racun regen, kemudian pembuatan pakan, penyemprotan parfum dinding dan lantai, dan kami menemukan 24 titik kotoran aktif dan 2 sarang ya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 kami melakukan penyemprotan hama dan racun regen ya, kemudian pengisian baskom, penyemprotan parfum dinding dan lantai, kemudian pemasangan alat kejut. Nah, ini pemasangan alat kejut ini yang akan kami cabut karena sekali lagi ini dapat membahayakan kita bersama, baik teknisi maupun pemilik gedung nantinya ya. Dan kami sudah menemukan ada 2 sarang ya. Kemudian pada 10 Februari 2024 ya, kami melakukan penyemprotan racun regen, penyemprotan parfum, pembuatan pakan, pengusir pengisian baskom, dan alhamdulillah kami sudah menemukan ada 80 titik kotoran aktif, ada 3 sarang dan 4 polesan ya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kami sudah menemukan ada 102 titik kotoran aktif, kemudian ada polesan 5, ada sarang 6 ya, dan kemudian penyemprotan hama, racun regen, dan penyemprotan parfum dinding dan lantai, dan proses pengisian baskom, kemudian pembuatan pakan. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita langsung saja masuk untuk melakukan pengecekan sampai ke lantai 4. Namun sebelum kita masuk saudaraku, kita cek satu-satu dulu alatnya ya. Nah, kita melihat kalau misalnya kita mau mengetahui apakah akinya masih berfungsi dengan baik, nah kita matikan dulu amplinya ya. Nah, kalau bunyi berarti akinya masih berfungsi dengan normal. Kemudian kita melihat amplinya ya. Nah, ada lampu di samping flash disknya. Kalau misalnya ciri-ciri flash disknya sudah rusak, lampunya sudah tidak berkedip ya, tetap menyala. Nah, tapi karena flash disknya masih bagus, sehingga kita melihat masih berkedip dengan normal ya. Baik saudaraku, kita langsung masuk saja dan melakukan pengecekan ya pada RB binaan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kita lihat ya, ada burungnya di dalam. Nah, subhanallah, perkembangan yang sangat luar biasa ya, dan kita melihat kotorannya ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, masuk ke sini Pak. Konsentrasi kok Dek, kalau misalnya aku bilang ini. Nah, kita lihat ya, ini titik kotoran memanjang ya. 1, 2, 3 ya, garis. Nah, kita melihat ya, titik kotorannya diawali depan pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah dicatat ya. Nah, kemudian kita lihat di sini saudaraku ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Nah, di sini ada 3 titik kotoran ya. Nah, kotoran ini ciri-ciri
sudah akan membuat sarang. Kenapa? Karena kita melihat ada bulu di sekitar kotoran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika melihat bulu di sekitar kotoran, ini adalah ciri-ciri burung kita sudah masuk masa birahi, ya. Dan kita melihat di atas, nah, alhamdulillahirabbil alamin, ada sarang satu, ada polesan satu, ya. Nah, sarang satu, ada polesan satu. Nah, sudah menghitung tadi ini 6, 7, 8. Berapa misi itu? Ya. Nah, 12 ya. Nah, kemudian di sini ada satu, ya, titik kotoran, ya. Ada satu titik kotoran. Belum ada polesan. Nah, kita lihat ya, sudah ada burung bermain di dalam, ya. Kemudian kita lihat ya, di sini ada titik kotoran, ya. Nah, ada 2 titik kotoran, ya. 2 titik kotoran. Kemudian ada 1 sarang, ada 1 polesan di sampingnya, ya. Dan kita melihat ya, kotoran ini 2 tempat. Nah, seperti ini saudaraku ya. Ada di titik ini dan ada di sebelahnya. Itulah manfaat kita menggunakan gabus pancingan, ya. Nah, kemudian kita melihat di sini ya, ada 2 titik kotoran, ya. Ada 2 titik kotoran. Nah, kemudian di atas alhamdulillah ya, sudah ada polesan, sudah ada 2 polesan, ya. 2 polesan, 1 titik kotoran, ya. Nah, kemudian di belakang sini ada titik kotoran 1, ya. Tapi belum ada polesan, ya. Nah, kemudian kita masuk lagi menelusuri. Ini baru kita di ruang sebelah ya, karena RBW ini kita bagi 2 ruangan kemarin, ya. 8 kali 12 kita bagi 2 ruangan. Nah, kemudian kita menuju ke ruang sebelah ya. Nah, kita melihat saudaraku, luar biasa ya. Nah, 1 titik kotoran, ya. Ada 1 titik kotoran. Nah, kemudian di sini kita melihat ya. Nah, luar biasa ya. 1, 2, 3 ya. Ada 3 titik kotoran di sini, ya. Nah, kemudian kita melihat ya, ini adalah kotoran anakan ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian di sini lagi ada ya. Nah, 1 ya. Nah, belum ada polesan ya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 titik kotoran ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita menuju ke ruang dalam ya. Nah, seperti ini. Nah, kita melihat saudaraku. Nah, kita belum melihat ya, ada titik kotoran di sini. Nah, saudaraku yang saya hormati, inilah pakan yang kita buat ya. Nah, pakan walet yang kita buat, nah, luar biasa ya. Nah, masih aktif ya. Padahal pakan ini sudah berumur kurang lebih sekitar 3 bulan lebih ya, 4 bulan. Nah, kita melihat ya, pakannya luar biasa ya. Nah, ciri-ciri pakan kalau sudah jadi itu seperti ini saudaraku ya. Banyak yang terbang-terbang. Pakan inilah yang dimakan oleh burung walet ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita naik ke lantai 2 ya. Nah, pasang dulu ini tangga. Nah, kita melihat
lar lantai 2 dan lar lantai 3 ya. Nah, nah, baik, kita naik ke lantai 2. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, kita melihat titik kotorannya ya. Nah, satu titik kotoran. Nah, belum ada sarang ya. Nah, kemudian satu titik kotoran ya, belum ada sarang. Nah, kita melihat kotorannya berdekatan ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 titik di sini. Kita melihat belum ada polesan ya. Nah, ditutup di sini. Kita masuk ke ruangan dalam. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, kita melihat ya. Nah, ini adalah titik kotoran anakan ya. 1. Nah, kemudian 2 ya. Nah, 3. Nah, ini titik kotoran anakan. Belum ada sarang atau polesan ya. Nah, ini tambah lagi ya. Nah, 1. Nah, kemudian tambah lagi 1 ya. Kemudian ada 2 titik di sini ya. Ada 2 titik di sini. Nah, belum ada polesan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke ruangan tengah dan alhamdulillah ya, kita melihat ada burungnya di sini. Ini adalah ciri-ciri RBW kita sudah akan mulai berkembang ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini ada 1 lagi titik kotoran. Nah, kemudian di sini ada 3 titik kotoran ya. Ada 3 titik kotoran. Nah, kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini ada 1 ya. Tambah lagi 1. Nah, kalau yang titik-titik seperti ini kita tidak usah hitung. Ini adalah kotoran perpindahan ya. Nah, tambah lagi 1 ya. Ini kotoran anakan ya, belum ada polesan ya. Nah, kemudian ini ya. Kalau kita mendapati kotoran yang sudah menggumpal begini ya, kemudian ada bulu halus, bulu rontok ya. Nah, berarti ciri-ciri sudah ada sarang ya. Nah, kita melihat sarangnya ada di bagian belakang ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah ciri-ciri sarang super ya. Sarang super karena sama sekali tidak ada bulu. Sama sekali tidak ada bulu, cuman posisinya karena dia berada di atas Twitter, jadi dia masuk kategori petahan ya. Tapi kalau ciri-ciri sarang super itu tidak ada bulu kemudian putih ya. Nah, 1 sarang ya, tambah 1 sarang, tambah 1 titik kotoran ya. Kemudian ya kita lihat ya, ada 1 titik kotoran lagi ya. Nah, kemudian ada 1 titik kotoran lagi. Nah, kemudian di sini ada 1 titik kotoran lagi ya. Ini kotoran anakan. Nah, kita lihat ada burungnya ya di dalam bermain ya. Nah, kemudian di sini ada
titik kotoran lagi ya, belum ada sarang dan polesan ya. Kemudian ada satu titik kotoran lagi di bagian sudut belakang ya. Nah, ada satu titik kotoran di sudut belakang, belum ada polesan ya. Nah, baik, kita langsung saja naik ke, nah ini tadi sudah dihitung ya? Sudah? Nah, baik, kita langsung saja naik ke lantai 3 ya. Nah, jadi di lantai 1 sudah ada sarang ya, di lantai 2 sudah ada sarang. Nah, kita lihat di lantai 3 ya. Anu ini tangga. Minta kan begitu buku. Oke, untuk ke sini. Kita pasang tangga dulu ya. Nah, kita langsung saja naik ke lantai 3 ya. Kita agak masukkan dulu tangganya ya, biar muat. Nah, la haula wala quwata illa billah ya. Di lantai 3 ini kita melihat ya, kotoran melimpah ya sampai ke sana. Dan kita mulai dari lar dulu ya. Nah, kita melihat ya, sudah ada sarang juga di lantai 3, terbang burungnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dari lar lantai 3 ya. Nah, nah, subhanallah ya. Di sini kita melihat ya, ada satu titik kotoran. Nah, di sini ya, ada satu titik kotoran. Kemudian kita lihat di atas ada sarang satu ya. Kita lihat burungnya ya, subhanallah ya. Nah, tambah satu kotoran, satu sarang sudah ya. Nah, di sini ya ada satu kotoran ya. Kemudian, nah, kita lihat sarangnya ya, luar biasa ya. Nah, satu sarang, satu kotoran ya. Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, di sini ada dua titik kotoran ya. Ada dua titik kotoran. Ah, belum ada sarang dan polesan ya. Nah, ini kita di lar pertama lantai 3. Kemudian kita masuk ke dalam ruang inap ya. Nah, di ruang inap ini, nah, kita melihat ya, ada titik kotoran ya, satu ya. Nah, kalau yang kotoran seperti ini, yang titik-titik itu tidak usah kita hitung ya. Nah, di atas belum ada polesan dan kita melihat ya, ini ada burung di dalam bermain ya. Nah, kemudian kita maju lagi. Di sini ada satu titik kotoran ya. Ada satu titik kotoran, kemudian ada satu sarang dan ada polesan di sampingnya satu ya. Ada satu sarang, ada polesan satu. Nah, kita lihat ya, ada bulu halus di sampingnya karena memang kotoran ini memanjang ya. Nah, kemudian di sini ada titik kotoran satu ya. Nah, kemudian di sini ada titik kotoran dua ya. Nah, dua titik kotoran tambah satu, di sini 3 ya.
Nah, kita lihat ya, berdekatan dan belum ada sarang ataupun polesan ya. Nah, kemudian di sini ada titik ya, ada titik di sini, tapi sepertinya dia untuk sementara dia bergantung di Twitter ya. Nah, kemudian di sini ada 2 titik inap. Nah, kita melihat ya. Alhamdulillah ya, sudah ada polesan. Nah, polesan itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ada bulu halus yang melengket di atas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi ya. Nah, ada titik kotoran 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah titik anakan ya. Nah, kemudian kita lihat di atas belum ada polesan, dan kita lihat burungnya saudaraku ya, luar biasa. Kemudian kita melihat ya, di sini ada 1 titik kotoran. Kemudian di sini ada 1 lagi titik kotoran ya. Ini titik kotoran anakan ya, dan belum ada polesan ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini ada 1 titik kotoran lagi ya. Kemudian di atas belum ada polesan ya. Nah, kemudian kita cari lagi, kalau yang titik-titik kecil itu tidak usah dihitung. Nah, kita lihat ya, ada lagi 1 titik kotoran. Nah, kemudian di atas belum ada polesan ya, ataupun sarang ya, karena memang ciri-ciri kotorannya masih kecil ya. Nah, kemudian di sini saudaraku ya, ada 1 titik kotoran di sini sudah mulai merontokkan bulunya, dan kita melihat ya, alhamdulillah ya, sudah ada sarang ya. Seperti ini ya, ada sarang 1, ada titik kotoran 1 ya. Nah, seperti ini titik kotorannya ya. Nah, kemudian kita cari lagi ya. Nah, ada 1 lagi titik kotoran di sini sudah mulai rontok bulunya. Dan kita melihat ya, di atas sudah ada polesan kecil ya. Polesan kecil seperti ini ya. Kemudian di sini saudaraku, kita melihat ada 3 titik kotoran di sini ya. Ada 3 titik kotoran. Di atas belum ada polesan ataupun sarang ya. Kemudian kita mundur ke belakang. Di sini ada 3 titik kotoran ya. 1, 2, 3 ya. Kalau yang di depannya ini tidak usah kita hitung ya, karena masih satu-satu. Kita lihat di atas belum ada polesan, belum ada sarang ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di tengah ini ada 1 lagi ya, ada 1 lagi. Kemudian belum ada polesan dan sarang ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini kita melihat kotorannya memanjang ya. Nah, 1, 2, 3 ya, ada 3 titik di sini, dan kita melihat di atas ada sarang, ada polesan di sampingnya 1 ya. Nah, kita melihat ya, kotorannya di atas ada sarang 1, ada polesan 1 ya. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 titik kotoran ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, luar biasa perkembangan RB binaan kami ini. Seandainya populasi ini kita rangkumkan pada RBW ukuran 4x4, populasinya sudah kelihatan padat ya. Tapi karena RBW kita ini adalah RBW jumbo berukuran 8x12 3 lantai, itu membutuhkan populasi yang sangat besar untuk bisa terlihat padat dan untuk bisa dikatakan sukses ya. Tetapi kesuksesan RBW 4x4 dengan 8x12 3 lantai itu jauh berbeda saudaraku ya. Karena kenapa? RBW binaan kita ini mampu menampung populasi yang besar ya. Tentu hasilnya juga nanti insya Allah akan besar ya. Sepesat-pesatnya RBW 4x4, kalau
burung di dalam itu misalnya ada 200, itu akan terlihat sempit, ya. Berbeda halnya kalau RBW jumbo seperti ini, ya. 3 lantai pula, ya. Jadi saudara-saudaraku yang saya hormati yang memiliki RBW jumbo yang saat ini masih membesarkan populasinya, bersabar, ikuti protap, ya. Penyemprotan hama, penyemprotan parfum, buatkan pakan, ya. Kemudian isi baskom, kemudian tebar racun tikus, pembuatan pakan, ya. Rutinitas kita per 3 bulan kalau belum panen seperti itu, ya. Tapi kalau kita sudah panen, itu jadwal masuknya dirubah lagi per 4 bulan, ya, mengikuti siklus reproduksi burung walet, ya. Saudaraku yang saya hormati, di awal pengecekan RBW binaan kami ini hanya ada beberapa titik kotoran saja, belum ada sarang, belum ada polesan, ya. Nah, silakan lihat di pengecekan perdananya kemarin, ya. Namun seiring berjalannya waktu, nah di sini kita melihat, ya. Nah, di sini kita melihat hasil pengecekan kita, ya. Hasil pengecekan kita, sarang ada berapa? Coba dihitung. Ada 7 sarang, ya. Ada 7 sarang. Kemudian polesan, coba dihitung polesannya. Nah, ada 10 polesan, ya. Ada 10 polesan. Kemudian coba titik kotorannya dihitung. Nah, kita mengevaluasi, ya. Kita mengevaluasi RBW binaan kita ini, ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih besar lagi populasinya. Jadi kita bersabar, ya. Kita bersabar membesarkan populasi kita. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ketika RBW kita sudah banyak indukannya, maka angka kelahirannya juga pun akan semakin cepat, ya. Nah, di dalam RBW binaan kita ini sudah ada 7 sarang, ya. Nah, sudah ada 7 sarang. Kemudian nanti angka kelahirannya itu per tahunnya, ya, 7 dikali 3, ya. 7 tambah 7 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ya. Anakan yang terlahir di dalam RBW binaan kita ini insya Allah tahun depan, ya. Nah, tahun depannya lagi 21 itu dikalikan lagi 3 tahun depannya, karena dalam kurun waktu 1 tahun anakan itu sudah masuk masa birahinya, ya. Jadi memang di awal-awal ini kita susah, ya. Di awal-awal kita susah. Semua RBW saudaraku di awal itu susah, ya. Karena kenapa? Seandainya bibit burung walet ini ada dijual di pasar, ya, tergantung modal kita beli banyak indukannya, ya. Tapi indukannya ini dari alam yang kita mau pikat dengan teknik dan taktik kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada anakan yang terlahir, itulah yang kita upayakan untuk tinggal, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.